Malam itu menjadi momen yang paling emosional bagi Meg. Ia akhirnya menggunakan sepatu ayahnya, Abraham, dan berubah wujud menjadi ayahnya untuk memenuhi permintaan terakhir sang ibu. Dengan gaun cantiknya, ibu sangat terkejut sekaligus luar biasa bahagia melihat suaminya telah kembali. Mereka berbagi makan malam yang hangat dan penuh kenangan. Di mana Meg sebagai ayahnya memberikan jawaban yang menenangkan atas pertanyaan Sarah tentang kepergiannya yang begitu lama. Keesokan paginya, Meg menemukan ibunya telah meninggal dunia dengan damai dalam tidurnya, dengan senyum bahagia di wajahnya. Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di Bioskop Saku, tempatnya nonton film tanpa menghabiskan waktu berjam-jam, karena bioskopnya sudah ada di saku Anda. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki, serta segala urusan yang sedang Anda kerjakan. Kembali lagi bersama saya, Maman. Pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri sebuah film berjudul The Cobbler, rilisan tahun 2014 yang menyajikan perpaduan komedi dan fantasi yang sangat menghibur. Film ini merupakan karya sutradara Thomas McCarthy dan dibintangi oleh aktor-aktor kenamaan seperti Adam Sandler, Steve Buscemi, dan Method Man. Kisahnya berpusat pada seorang tukang reparasi sepatu yang menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Sampai pada suatu hari ia menemukan sebuah mesin jahit antik warisan keluarganya, sebuah artefak magis yang akan mengubah takdirnya secara fundamental. Cerita film ini dibuka dengan sebuah adegan prolog yang berlatar di Lower East Side, New York City pada tahun 1903. Sekelompok tokoh masyarakat berkumpul secara rahasia untuk membahas nasib para pedagang lokal yang terancam gulung tikar akibat kenaikan uang sewa properti yang mencekik. Untuk mencari solusi, mereka mendatangi seorang tukang sepatu terpercaya bernama Pinchas Simpkin dan memberinya sepasang sepatu milik tuan tanah yang serakah itu. Pinchas kemudian menggunakan mesin jahit kunonya untuk memperbaiki sol sepatu tersebut sambil menceritakan kepada putranya tentang asal-usul mesin ajaib itu, yang konon merupakan hadiah dari seorang gelandangan yang pernah ditolong oleh kakeknya. Kisah kemudian beralih ke era modern, memperkenalkan kita pada Meg Simpkin, generasi keempat dari keluarga Simpkin yang melanjutkan tradisi sebagai tukang reparasi sepatu. Meg menjalani kehidupan yang monoton dan seringkali memandang dengan iri kebahagiaan serta kemewahan yang dimiliki tetangganya, karena hidupnya sendiri terasa hampa dan ia tidak memiliki pasangan. Suatu hari ia berkenalan dengan tetangga barunya, Jimmy si tukang cukur, dan tak lama kemudian didatangi oleh Carmen, seorang aktivis sosial. Carmen sedang menggalang dukungan untuk menentang proyek pembangunan properti mewah yang mengancam eksistensi lingkungan bersejarah mereka. Merasa tergerak, Meg pun setuju untuk menandatangani petisi yang dibawa oleh Carmen. Di luar pekerjaannya, Meg memiliki tanggung jawab besar di rumah, yaitu merawat ibunya, Sarah, yang menderita gangguan ingatan dan seringkali lupa akan kejadian di sekitarnya. Meg dengan penuh kasih sayang memenuhi segala kebutuhan sang ibu. Dan di keesokan harinya, rutinitasnya terusik oleh kedatangan seorang preman lokal bernama Leon yang dengan angkuh menuntut agar sepatunya segera diperbaiki dan harus selesai pada malam itu juga. Namun nasib berkata lain, mesin jahit modern yang biasa digunakan Meg tiba-tiba rusak. Situasi ini memaksanya untuk turun ke ruang bawah tanah dan menemukan kembali mesin jahit kuno peninggalan leluhurnya. Karena terikat janji untuk menunggu Leon mengambil sepatunya, Meg terpaksa bermalam di toko. Didorong oleh rasa penasaran dan kebosanan, ia memutuskan untuk mencoba sepasang sepatu mahal milik Leon yang baru saja ia perbaiki menggunakan mesin jahit antik tersebut. Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Penampilannya secara magis berubah total menjadi persis seperti Leon. Setelah memastikan bahwa transformasi ini hanya terjadi pada sepatu yang diperbaiki dengan mesin jahit kuno itu, Meg mulai merasakan gelombang kegembiraan dan potensi tak terbatas dari kekuatan barunya.
Pada hari berikutnya, Meg mulai bereksperimen dengan kekuatan barunya untuk sekedar bersenang-senang dan melepaskan diri dari kehidupannya yang monoton. Ia mengerjai tetangganya, Jimmy, dengan menyamar menjadi orang lain, lalu menggunakan sepatu pelelangan untuk makan di restoran mewah tanpa perlu membayar sepeser pun. Puncaknya, ia berubah wujud menjadi Leon untuk bisa merasakan sensasi mengendarai mobil mewah milik orang kaya. Di tengah petualangan barunya, ia bertanya pada ibunya, Sarah, mengenai keinginan terbesarnya. Dan sang ibu mengungkapkan kerinduan mendalam untuk bisa makan malam sekali lagi bersama suaminya, Abraham, yang telah lama pergi. Tersentuh oleh keinginan tulus ibunya, Meg pun bertekad untuk mewujudkannya. Petualangan Meg berlanjut dengan berbagai insiden lucu. Ketika seorang pelanggan bernama Tarin menitipkan sepatu kekasihnya yang tampan, Emiliano, Meg tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meminjam identitasnya. Namun usahanya untuk menikmati kehidupan sebagai Emiliano berakhir dengan kepanikan saat ia terjebak di apartemen Tarin dan tidak bisa melepaskan sepatu tersebut. Emiliano, come back! Setelah itu, didorong oleh rasa sukanya pada Carmen, ia sempat berubah wujud menjadi seorang anak kecil hanya untuk bisa mengamatinya di kantor tanpa dicurigai. Malam itu menjadi momen yang paling emosional bagi Meg. Ia akhirnya menggunakan sepatu ayahnya, Abraham, dan berubah wujud menjadi ayahnya untuk memenuhi permintaan terakhir sang ibu. Dengan gaun cantiknya, ibu sangat terkejut sekaligus luar biasa bahagia melihat suaminya telah kembali. Mereka berbagi makan malam yang hangat dan penuh kenangan. Di mana Meg sebagai ayahnya memberikan jawaban yang menenangkan atas pertanyaan Sarah tentang kepergiannya yang begitu lama. Keesokan paginya, Meg menemukan ibunya telah meninggal dunia dengan damai dalam tidurnya, dengan senyum bahagia di wajahnya. Dalam suasana duka, Meg didatangi oleh Leon yang menagih sepatunya. Karena Leon tidak membawa tiket pengambilan, Meg yang sedang emosional menolak untuk memberikannya. Leon yang marah besar kemudian pergi. Namun Meg yang juga terbakar amarah memutuskan untuk mengikutinya sambil terus berganti penyamaran. Ia berhasil menyelinap ke apartemen Leon dengan niat awal hanya untuk mencuri jam tangan mahal demi membeli batu nisan terbaik untuk ibunya. Namun di sana ia justru menemukan sebuah koper penuh senjata dan tanpa sengaja membuat dirinya pingsan dengan pistol setrum. Setelah sadar, Meg berhasil menipu Leon untuk memberitahukan lokasi jam-jam curiannya sebelum mengikatnya. Namun situasi menjadi rumit ketika anak buah Leon tiba dan membawa Meg yang masih menyamar sebagai Leon untuk sebuah pekerjaan kotor mengeksekusi seorang pria bernama Patrick. Di hadapan Patrick, Meg tidak tega dan akhirnya melepaskannya. Ia kemudian bertemu dengan otak kejahatan di balik semua ini, Elaine Greenwald, yang memberinya sebagai bayaran. Kembali di apartemen, Leon ternyata sudah berhasil melepaskan diri. Dalam perkelahian yang terjadi kemudian, diliputi kepanikan, Meg memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi dan mengakui perbuatannya. Akan tetapi, sebuah keanehan terjadi. Ketika polisi tiba di apartemen Leon, mayatnya telah lenyap tanpa jejak. Meg semakin bingung ketika ia menemukan uang bayaran dan jam-jam tangan milik Leon secara misterius telah berada di tokonya. Jimmy kemudian menghampiri Meg dan mengungkapkan sebuah rahasia yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Ayah Meg, Abraham, tidak pernah benar-benar pergi, melainkan terpaksa memalsukan kematiannya dan bersembunyi untuk melindungi keluarganya dari para penjahat berbahaya. Dengan menggunakan salah satu penyamarannya, Meg mencoba untuk mengembalikan uang kepada Greenwald, berharap bisa keluar dari masalah tersebut. Namun Greenwald menegaskan bahwa ia sudah terlibat terlalu dalam dan tidak bisa mundur lagi. Setelah ditangkap dan berhasil melarikan diri menggunakan kekuatan sepatunya,
Meg memutuskan untuk berhenti menggunakan mesin itu dan meminta maaf kepada Jimmy atas kemarahannya. Dari selebaran milik Carmen, Meg akhirnya menyadari bahwa Elaine Greenwald adalah pengemban properti yang sama yang ingin menggusur lingkungan mereka. Target utamanya adalah seorang penghuni terakhir bernama Mr. Solomon. Meg kemudian tidak sengaja mendengar rencana anak buah Greenwald untuk membakar gedung apartemen Solomon pada malam itu juga. Meg segera memberitahu Carmen dan Mr. Solomon tentang rencana jahat tersebut. Meskipun nyawanya terancam, Mr. Solomon menolak untuk meninggalkan rumahnya yang penuh kenangan. Hal ini mendorong Meg untuk merencanakan sebuah strategi yang cerdik untuk menjebak Greenwald dan menyelamatkan tetangganya itu. Rencana brilian Meg pun dijalankan. Ia menyamar sebagai Mr. Solomon dan berhasil menegosiasikan sejumlah besar uang dari Greenwald sebagai syarat agar ia mau pindah. Pada saat transaksi, Meg dengan lihai mencuri sepatu kedua anak buah Greenwald. Dengan kemampuan berganti-ganti wujud menjadi anak buah tersebut dan bahkan menjadi Leon, Meg menciptakan serangkaian kebingungan yang membuat salah satu dari mereka ditangkap polisi. Ia kemudian memancing Greenwald untuk datang ke apartemen, di mana ia dikejutkan dengan kehadiran Mr. Solomon yang asli. Merasa telah dipermainkan, Greenwald lepas kendali dan mengancam akan membakar gedung tersebut. Sebuah ancaman yang tanpa sadar telah direkam. Berkat rekaman tersebut, Elaine Greenwald akhirnya berhasil ditangkap dan dipenjara. Terkesan dengan keberanian Meg, Carmen mengajaknya makan malam, menandai akhir dari status jomblonya. Setelah itu, Meg sempat mengalami masalah saat menyamar menjadi Leon untuk menemui mantan kekasihnya. Namun, ia diselamatkan oleh Jimmy. Jimmy kemudian mengungkapkan segalanya. Dialah yang selama ini diam-diam membantu Meg, termasuk menghilangkan mayat Leon. Puncaknya, Jimmy membawa Meg untuk bertemu dengan seseorang yang sangat ia rindukan, ayahnya Abraham yang ternyata masih hidup. Meskipun masih menyimpan sedikit rasa kecewa karena ditinggalkan, Meg akhirnya memahami pilihan sulit yang harus dibuat ayahnya. Abraham kemudian menunjukkan warisan sejati keluarga mereka. Sebuah ruang rahasia di Rubana yang menyimpan koleksi sepatu dari berbagai era. Simbol dari tanggung jawab mereka untuk menggunakan kekuatan mesin jahit itu demi kebaikan. Abraham menyatakan kebanggaannya pada Meg, terutama karena telah membahagiakan ibunya di saat-saat terakhir. Ia kemudian mengajak Meg ke markas rahasia mereka yang ternyata sangat mewah dan mulai menceritakan lebih dalam tentang sejarah keluarga mereka yang luar biasa. Tamat ending yang sedikit kurang. Film The Cobbler adalah tentang tanggung jawab yang datang dengan kekuatan dan pentingnya menggunakan kemampuan unik untuk berbuat kebaikan bagi orang lain. Film ini menggunakan metode harfiah berjalan dengan sepatu orang lain untuk menunjukkan bahwa dengan merasakan kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, seseorang dapat mengemban empati yang mendalam. Awalnya, Meg Simkin menggunakan mesin jahit ajaibnya untuk keuntungan pribadi yang dangkal, seperti makan tanpa membayar. Namun ia kemudian belajar nilai sesungguhnya dari kekuatannya ketika ia menggunakannya untuk membahagiakan ibunya di saat-saat terakhir. Pelajaran ini mencapai puncak ketika Meg menggunakan kemampuannya untuk melindungi komunitas dari penggusuran yang dilakukan oleh elit berkuasa, membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita menolong dan melindungi mereka yang lebih lemah. Pada akhirnya, film ini mengajarkan bahwa warisan terbesar bukanlah kekuatan itu sendiri, melainkan bagaimana kekuatan itu diwariskan dan digunakan untuk melanjutkan perbuatan baik dari generasi ke generasi. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini. Saya Mamat, pamit undur diri.